Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kita bisa mengakses video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 4, sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 3 adalah titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan bahwa fungsi yang dimaksud X kuadrat tambah 2X tambah 4, secara sekilas kalau kita kenali bentuknya tidak bisa difaktorkan, maka yang kita kerjakan adalah membuat sketsanya saja. Jadi kita gambarkan ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi yang dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X dan garis X sama dengan 3, berarti kalau kita gambarkan ini 1, ini 2, ini 3, kita akan menduga bahwa kurvanya akan berada di kuadran pertama. Supaya jelas, karena nilainya tidak bisa difaktorkan, kita gunakan ketika X-nya 0, berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 tambah 4 memiliki nilai Y sama dengan 4. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita gunakan X-nya 1, 1 tambah 2 tambah 4 jadinya 7, maka kurvanya semakin lama semakin naik. Barangkali supaya bisa digambarkan, kita perkecil skala pada sumbu Y-nya. Jadi kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4 di titik yang ketika X-nya sama dengan 0, dan ketika X-nya 1 memberikan nilai sama dengan 7, nanti ketika 3 berarti dia semakin besar, maka kurvanya akan berbentuk kurang lebih ya gambar seperti ini. Dan kita tinggal arsir di antara 0 sampai 3, inilah daerah yang diarsir. Maka nanti luasnya menjadi integral dari batasan 0 sampai 3 dari X kuadrat ditambah 2X tambah 4 terhadap dx. Fungsi kita membuat gambaran seperti ini adalah apabila kita menghindari kemungkinan bentuk kurvanya yang melewati bagian bawah sumbu X. Jadi misalkan tadi ini 0, ini 3, ada sebagian daerah yang di bawah, ada sebagian daerah yang di 3, maka mau tidak mau luasnya kita bagi menjadi 2 daerah atau 2 kali pengerjaan integral. Tetapi karena dari bentuk sketsa grafik yang kita gambarkan, dia tidak memiliki daerah yang di bawah sumbu X, jadi kita cukup sekali kerjakan saja, dan kita integralkan. Integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3, integral 2X adalah X pangkat 2, integral dari 4 adalah 4X, dengan batas daerah dari 0 sampai 3. Maka yang kita substitusikan pertama adalah yang nilai X-nya sama dengan 3. 3 pangkat 3, 27, dikali 1/3 menjadi 9. 3 pangkat 2, 9. 4 kali 3, 12. Dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3, 0 pangkat 2, 4 kali 0. 9 tambah 9, 18, tambah 12, kita peroleh 30 dikurang 0. Hasilnya 30, kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal yang berikut. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan negatif 3 per X pangkat 2, sumbu X, garis X1 dan X sama dengan 3. Jadi kita gambarkan, ketika nilai X sama dengan 1, jadi 3/1 kuadrat, hasilnya adalah 3 kali negatif, jadinya min 3. Jadi ketika X-nya 1, kita peroleh nilai Y-nya sama dengan min 3. Jadi titiknya berada di sini. Kemudian ketika X-nya 3, 3 per 3 pangkat 2, 3/9. Jadi 1/3, negatif 1/3, kita gambarkan 1, 2, 3 di sini, titiknya di mari. Jadi kita gambarkan, berarti daerah yang dimaksud ketika X-nya sama dengan 1 dan 3 berada di bawah sumbu X. Dengan bentuk gambaran seperti ini, maka kalau dia di bawah sumbu X, maka luasnya sama dengan negatif dari integral 1 sampai 3 dari negatif 3 per X kuadrat dx. Negatif dengan negatifnya bisa kita keluarkan, menjadi luasnya sama dengan integral dari 1 sampai 3, negatif kali negatif jadi positif, kita tuliskan sebagai X pangkat min 2 dx. Hasil integralnya menjadi 3 per min 2 ditambah 1 menjadi min 1 X pangkat min 1, atau kita sederhanakan menjadi minus 3 per X
dengan batas dari 1 sampai 3. Maka kita dapatkan menjadi negatif dari 3/3 dikurang negatif 3/1. Jadi kita peroleh negatif 1 ditambah 3, maka jawabannya 2 satuan luas. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1 dan sumbu X adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 1, dia akan bisa difaktorkan. 0 sama dengan X kuadrat kurang 1, kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya min 1 dan 1. Maka bentuk kurvanya sketsanya kurang lebih di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1 adalah titik potong pada sumbu X. Dan ketika kita substitusikan X-nya 0, 0 pangkat 2 dikurang 1, kita akan dapatkan negatif 1. Maka bentuk kurvanya kurang lebih berbentuk seperti ini. Dan daerah yang diarsir berada di bawah sumbu X. Karena berada di bawah sumbu X, luasnya menjadi negatif dari integral min 1 sampai 1 dari X kuadrat kurang 1 dx. Kita integralkan menjadi negatif dari X pangkat 2 diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3, min 1 diintegralkan menjadi X dengan batas min 1 sampai 1. Kita substitusikan menjadi negatif dari, ketika kita gunakan angka 1, menjadi sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang 1, dikurang negatif dari, ketika kita gunakan negatif 1, sepertiga kali min 1 menjadi min sepertiga ditambah 1. Jadi kita dapatkan sepertiga kurang 1 adalah minus 2/3, dikalikan minus yang di depan menjadi 2/3, dikurang minus sepertiga ditambah 1, hasilnya adalah 2/3, dikali minus menjadi tambah 2/3. Maka jawaban akhirnya adalah 4/3 satuan luas. Atau kita bisa ubah menjadi 1/3. Kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu X, garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 3 adalah titik-titik. Bentuk umum dari kurva X pangkat 3, kita akan dapatkan dia bergerak dari bawah sampai ke titik 0, kemudian bergerak naik kembali ke atas. Dan garis X sama dengan min 1, kita tarik ke kurva, sampai ke garis X sama dengan 3, kita tarik ke kurva. Jadi kita dapatkan dua daerah yang diarsir, di mana daerah yang pertama berada di bawah sumbu X, dan daerah yang kedua di atas sumbu X. Kita misalkan ini daerah A, ini daerah B. Untuk daerah A, karena dia berada di bawah sumbu X, kita tuliskan negatif dari integral min 1 sampai 0 dari X pangkat 3 dx. Kita peroleh sama dengan negatif dari 1/4 X pangkat 4 dengan batas dari min 1 sampai 0. Maka luasnya menjadi min 1/4 dikali 0 pangkat 4 dikurang minus 1/4 dikali min 1 pangkat 4. Maka jawabannya menjadi 0 dikurang min 1/4, yaitu 1/4. Kemudian daerah yang di B berasal dari integral dari 0 sampai 3. Fungsinya adalah X pangkat 3 dx. Diintegralkan menjadi 1/4 X pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 3. 3 pangkat 4 81, jadi 81/4. Dikurang 1/4 kali 0 pangkat 4, jadinya 0. Jawabannya adalah 81/4. Maka luas totalnya adalah luas A ditambah luas B. 1/4 ditambah 81/4. Kita peroleh 82/4 atau 22/4 atau 21/2. Maka kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin 2X dan sumbu X pada selang 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan pi/2 adalah titik-titik. Kita gambarkan bentuk kurva sin 2X. Jadi satu periode pada fungsi sinus itu adalah ketika dari 0 sampai ke 180 sampai ke 360. Karena sin 2X, maka nilainya kita bagi 2. Yang tadinya berakhir di 360, sekarang berakhir di 180. Kita bagi 2 lagi menjadi 90.
Dan untuk daerahnya 0 sampai pi per 2, kita boleh ganti derajatnya menjadi bentuk radian. Ini 90 sama dengan pi per 2 dan 180 sama dengan pi. Yang ditanyakan adalah pada selang dari 0 sampai pi per 2. Maka daerah yang dimaksud asyirannya adalah yang ini. Karena dia berada di sumbu X, maka luasnya langsung kita tulis integral dari batas 0 sampai pi per 2 menggunakan sin 2x dx. Koefisien X-nya 2, kita tuliskan menjadi 1 per 2. Integral dari sinus adalah kosinus, jadi kita tulis kosinus 2x dengan negatif ya, negatif kosinus 2x dengan batas dari 0 sampai pi per 2. Maka kita dapatkan menjadi minus setengah kosinus 2x dengan batas pi per 2 dan 0. Kita substitusi yang pi per 2-nya terlebih dahulu, minus setengah dikali kosinus dari 2 dikali pi per 2 menjadi pi, dikurang minus setengah dikali kosinus 2 kali 0 tetap 0. Jadinya minus setengah dikali kosinus pi, negatif 1, dikurang minus setengah dikali cos 0 adalah 1. Jadinya kita dapatkan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Jawabannya adalah 1. Kita pilih jawabannya di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.